Oke guys, jumpa lagi di UMC, vlognya Ujang Maulana Channel. Oke, ini adalah Masjid Kuba dari belakang. Oke, dapat kita lihat guys, ini halaman belakangnya. Nanti kita lihat halaman depannya, sedang diperluas proses pembangunan. Ini masih belakang, sangat luas banget guys. Mungkin untuk 5 tahun ke depan akan luas seperti halaman Mekah, Masjid Haram Mekah. Nah, ini sedang proses pembangunan guys, proses perluasan halaman. Nah, mataharinya guys baru terbit, indah banget, baru jam 6. Sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud, dan selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Magnet. Sebelum ke Jabal Magnet, kita akan mampir dulu ke Jabal Uhud. Oke, ikuti terus bersama UMC Ujang Maulana Channel. Menuju ke Jabal Magnet, itu ke Gunung pas kita tiba ke sini jam 2, pas mau masuk haram ke Masjid Nabawi tidak dikasih izin, katanya harus punya tasrih, harus punya surat vaksinisasi. Ada juga tawakalna mafi faedah. Kita langsung ke Masjid Kuba. Sekarang jam 7. Oke, jam 7 kurang jam 7, baru jam 6, 10 menit kita menuju ke Jabal Magnet. Alhamdulillah sobat, sampai juga kita ke tempat parkir dan kita akan berhenti di sini menyimpan mobil, tempat parkir mobil di sini. Alhamdulillah kita juga sudah sampai ke makam Syuhada Uhud. Sebelah sana itu Jabal Uhud dan ini adalah parit. Ini masih pagi guys, baru jam 7.
Oke, nampak banyak jamaah yang baru tiba di sini. Oke guys, kita bersama rombongan bobotoh masih di belakang. Ini adalah Ustadz Latif yang membimbing jamaah bus 4 bus 2 kita. Guys, ikuti terus bersama kami. Oke guys, kita menuju ke makam Syuhada Uhud, makam para sahabat yang gugur ketika peristiwa perang Uhud. Baik, sambil nunggu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para jemaah ziarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sedang berada di medan perang Uhud. Di sini adalah tonggak bersejarah di mana perang Uhud ini adalah perang yang kedua yang besar setelah peperangan Badar. Perang Uhud ini adalah bergejolak sangat. Kenapa? Karena ada unsur dendam. Karena di perang Badar dimenangkan oleh agama Islam atau kaum muslimin yang jumlahnya sedikit lebih jauh daripada dibandingkan ribuan orang-orang kafir. Tetapi janji Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak dari golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah saksi bisu sejarah di mana perang Uhud ini adalah perang yang penuh dengan dendam. Orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah datang dengan bala tentaranya yang lebih gede, lebih besar lagi dan lebih teratur, terstruktur lagi. Ada yang menyelinap di balik bukit-bukit kanan dan kiri. Ini semuanya bukit Uhud. Hadza Uhud, jabalun yuhibbuna wa nahibbuhu, kata Rasulullah. Ini adalah gunung yang menyatu, yang membentengi kita. Kita wajib mencintai ini. Kenapa? Besok di yaumil qiyamah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surganya Allah. Mudah-mudahan kita sekalian berziarah di sini menjadi saksi dan kelak bisa melihat lagi di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, di sini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. Makanya Gunung Uhud ini memirah dengan darah, simbolnya karena saking banyaknya bala tentara kaum muslimin, para mujahid yang gugur di medan perang Uhud di sini. Apa di antaranya adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW yang dijuluki si singa padang pasir. Namanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau sangat kalau di peperangan banyak membunuh orang-orang tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Di antaranya yang terbunuh adalah di medan perang Badar oleh oleh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah dedengkotnya di Mekah kaum kafir Quraisy. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, itu adalah para tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga di sini semua yang di dalam kubu, yang di dalam pagar ini adalah kaum yang gugur, kaum Islam yang gugur di medan perang Uhud. Ini adalah
pemakamannya, karena tidak nampak rata dengan tanah di sini, karena semua akan dikubur di sini tanpa dimandikan, dan itu menjadi ahli surga semuanya. Semoga kita dengan berziarah ke sini disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ziarah kubur itu kapan? Apabila kita mengingat kematian. Ya. Jadi hilangkan dulu hal-hal yang menyangkut keduniawian. Mari kita merenung tazkirul maut, ingat kematian, bahwa kita akan kembali seperti para kaum mujahid di sini yang syahid di medan perang Uhud. Mudah-mudahan kelak masuk surga bersama orang-orang kaum mujahid. Mari kita berdoa. Bilang amin saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi na'muhu ya kafi mazid. Amin. 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 Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahdina ajrahum wa la taftina ba'dahum. Ighfir lana wa lahum wa nawwir quburahum waj'al al-jannata ma'wahum. Inna Allah yahmina bihimayatihim wa amadana bimadadihim wa a'ada alayna bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa alum fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. Nah, baginda Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal itu yang membunuh namanya Wahsy. Wahsy itu adalah orang hitam yang dibayar oleh Hindun untuk membalas dendam. Nah, gunung yang kecil itu namanya Gunung Rumat, Jabal Rumat. Di situ anak panah dari pasukan kaum muslimin disiagakan di situ. Jaga jarak. Faktor dari kekalahan perang Uhud, perang Uhud adalah karena tidak patuhnya ke pimpinan atau ke kapten peperangan. Siapa pemimpin kapten peperangan? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan kaum muslimin jaga jarak. Jaga jarak. Rasulullah sudah memerintahkan, walaupun apapun keadaannya, menang atau kalah, jangan sampai turun dari atas gunung itu. Jadi tetap siaga, menetap. Tetapi manusia kadang silau melihat apa ya? Harta. Dulu ada harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta hasil peperangan. Kalau tidak perang dulu, itu tidak ikut andil dalam mengambil harta ghanimah tersebut. Jadi bagi hasil sandera. Nah, disitulah tidak mematuhi aturan peperangan, akhirnya merebut. Karena babak pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, akhirnya banyak barang yang tercecer oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya pas direbut banyak dipancing oleh orang kafir dari kanan. Jabal Uhud. Bisa ke kamar mandi gitu. Nah, ada itu. Guys, iya, kalau vitamin D kan jam 8. Iya, pokoknya aku